Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saya mulai ya. Silahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Belum Amma pakai ba'du. ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para calon tamu Allah, kita sampai di mentoring sesi terakhir. Mentoring kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan sedikit materi yang kemarin sama lebih banyak ke tanya jawab. Nanti Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan di sesi-sesi sebelumnya boleh disampaikan di sesi mentoring terakhir ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang masih mengganjal di hati, supaya nanti berangkatnya dengan hati dan semuanya persiapan sudah oke seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Dilanjut langsung kepada Ustadz Budi, dipersilakan. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun. Al-ayah. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memanggilnya tidak calon tapi sudah tamu-tamu Allah ya. Salam. Karena sudah niat itu sudah dapat pahala umroh ya. Jadi niat itu sudah dapat pahala satu, nanti dilaksanakan dapat pahala dua ya. Itulah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau berniat baik, baru niat satu, dilaksanakan dapat dua. Tidak dilaksanakan, sudah dapat satu. Tapi kalau niat jelek, itu pena malaikat menggantung. Dilaksanakan nggak nih? Dilaksanakan nggak nih? Nggak jadi, maka dapat satu pahala. Karena meninggalkan niat jelek. Kalau ternyata dilakukan, maka catatan dosanya cuma satu. Demikianlah di antara kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karenanya jangan bosan untuk membaca sejarah Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, kehidupan Rasulullah SAW yang dengannya kita akan semakin dekat dan semakin cinta kepada Rasulullah. Monggo di-share, Mas, Mbak, slide ke-32. Ada peristiwa yang sangat, bagi saya sangat memukau ya. Dilanjutkan saja dari situ. Ya, di atasnya dikit, naik lagi dikit, dua. Ya, ini. Yap, baik. Itu Bapak Ibu bisa lihat ya. Eh, Satu ketika Ibnu Mas'ud melihat ada bekas anyaman tikar pada tubuh Rasulullah. Jadi tempat tidur Nabi itu kulit yang kasar, isinya majun. Majun itu bekas-bekas kain, ya. Dan bantalnya itu anyaman, ya, kayak tikar dianyam dari anyaman eh, daun pelepah daun kurma. Maka kalau Nabi bangun tidur ya itu tercetak ya di pipi beliau. Sedemikian sedihnya Ibnu Mas'ud sampai beliau berkata, "Wahai Rasulullah, mestinya engkau menyuruh kami menggelar sesuatu untukmu dan membuat jangan sampai begini-begini amat lah," gitu kata Ibnu Mas'ud. Kok ya terlalu bersederhana ya? Apa jawab Nabi? Yang harus kulakukan di dunia ini mirip dengan seorang pengendara yang sedang beristirahat sejenak di bawah keteduhan sebatang pohon, lalu berangkat lagi meninggalkan. Nabi seolah ingin berkata, hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata.
Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti. Tempat pulang kita, akhirat nanti. Hidup sebenarnya. Rangkaian peristiwa yang dialami Rasulullah, salah satunya diekstrak dalam syair lagu Istighfar karya Ki Haji Abdul Hakim Nastiar Agim. Next slide. Nabi pernah ditawari tentang lembah emas di Mekah. Ya. Jadi kalau Nabi mau, Allah akan memberikan satu lembah penuh emas di Mekah. Apa jawab Nabi? Tidak, wahai Tuhanku. Biarlah aku memiliki yang cukup untuk dimakan sehari dan berlapar diri esok harinya. Kalau aku lapar, aku bisa memohon padamu dan mengingatmu. Kalau aku berkecukupan, aku akan memuji dan bersyukur kepadamu. Jadi ada ajaran untuk Nabi memilih jalan tidak berlebih-lebihan. Ya. Karena kalau Nabi mau, Allah siapkan satu lembah penuh emas di Mekah. Tapi kata Nabi, tidak. Biarlah aku berlapar-lapar pada satu hari dan berkecukupan pada esok harinya. Karena ketika saat lapar bisa memohon dan ketika merasa cukup bisa bersyukur. Ya. Nah, ini ada hadis berikut, next slide yang sangat eh, sangat menurut saya sangat kuat sekali Bapak Ibu sekalian untuk menumbuhkan rasa syukur ya. Jika salah seorang di antara kalian pada pagi hari merasa aman dalam hati, sehat dan punya makanan untuk hari itu, seluruh dunia seolah-olah telah menjadi miliknya. Jadi ini ukuran merasa cukup dari Rasulullah ya. Aman dalam hati. Ini memang bukan persoalan gampang ya Pak Bu ya, aman dalam hati itu ya. Urusan dengan suami, dengan istri beres, aman. Mau HP dipegang istri juga silahkan. HP dipegang suami, monggo. Ya. Urusan dengan anak, aman. Ya. Nggak ada persengketaan dengan anak yang menyebabkan kita harus terpisah jauh darinya. Ya. Urusan dengan orang tua, aman. Itu aman dalam hati itu. Ya. Ataupun merasa aman karena tidak adanya bencana. Ya. Sebagian saudara-saudara kita di Palestina sangat menderita. Ya. Sudah puluhan ribu yang wafat. Sekarang yang berlindung di sekolah-sekolah pun dihancurkan oleh Zionis Israel. Jadi mereka sangat tidak aman. Mereka pemilik tanah airnya, tapi dibombardir, dianiaya, akan dimusnahkan di tanah air mereka sendiri. Ya. Kita di sini bangun dalam keadaan aman, alhamdulillah. Ya. Terus sehat, ya sehat itu tidak bisa dibeli. Money can give you medicine but not health. Ada kawan saya, putranya sakit jantung. Tiap tahun mesti ke Singapura. Karena dokter yang cocok di Singapura. Sembuh? Enggak. Harus kontrol saja, menjaga supaya stabil. Ya. Dan kemudian memiliki cukup makanan untuk hari ini. Ya. Yang penting kan hari ini. Ya. Yang kemarin past tense, sudah lewat. Yang ke depan, future. Belum tahu. Yang hari ini apa Pak? Bu, dalam bahasa Inggris, grammarnya. Present. Present itu hadiah. Ya. Ya hari inilah kita menikmati. Ya. Itu nanti kalau dipraktekkan pada saat umroh itu nikmatnya luar biasa. Ya. Bapak Ibu nanti bangun, pasti bangunnya cepat. Kalau pukul 2, paling telat pukul 3 sudah bangun. Kalau di Madinah mungkin pukul 3. Ya, lagian kamar mandinya 1/4 kan kita harus rebutan, ya, gantian. Nah, masuk ke kamar mandi yang duluan jangan berlama-lama. Ya. Nanti ke masjid. Itu bangun sehat, ke masjid, aman, makanan insya Allah sudah ada. Ya. Sudah tidak perlu masak. Ya. Ibu-ibu libur memasak selama umroh. Ya. Nikmat betul itu. Enggak. Nyuci mungkin ada sedikit-sedikit ya, cucian-cucian kecil. Kalau males ya laundry saja. Ya. Murah laundry di sana. Ya. Kemudian berikutnya,
Next slide. Nah, inilah gambaran yang apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat ini. Itulah kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat tidurnya dari kulit yang kasar, ya. Isinya majun, pasti nggak rata. Beda dengan spring bed yang punya kita. Harganya mungkin 3 juta, mungkin 5 juta. Saya pernah melihat ada spring bed harganya 50 juta, Pak. Ya, spring bednya saja 50 juta, bukan seluruhan kasurnya. Ya. Rasul memilih jalan yang seperti ini. Ada tempat minum dari kulit, ada alat makan dari keramik, ya, dari tanah. Hanya ini yang ada di kamar Nabi. Ketika Rasul wafat, barang paling berharga yang ada pada Nabi itu baju besi, baju perang. Itu barangnya tergadai di tangan orang Yahudi. Begitulah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kesederhanaan, Rasulullah adalah pribadi yang santun. Berikutnya, Nabi santun, lebih penyegan dan lebih pemalu daripada seorang gadis. Santun, menjaga betul perasaan sahabat-sahabatnya. Tidak pernah berbicara keras-keras atau tidak pantas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, belum pernah beliau melihat Nabi tertawa lepas sampai terlihat rongga mulutnya. Setiap agama memiliki ciri, dan ciri Islam adalah rasa malu atau santun. Ini sekali lagi kalau kita sedang membahas akhlak Nabi, coba diresapi dan kita ingin melaksanakan seperti itu. Berikutnya, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bersahaja. Satu hari 2 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW. Nampak Rasul sedang sibuk memperbaiki rumah. Para sahabat pun membantu, dan usai dibantu Rasulullah mendoakan mereka. Jadi Rasul itu enggak jaim gitu, Pak, Bu, ya. Mentang-mentang Rasul kepala negara terus enggak ikut beres-beres rumah. Nabi melakukan. Ikut membangun Masjid Kuba dan bekerja menggali parit pertahanan pada saat perang Khandaq. Membantu memerah susu kambing keluarga Habab yang sedang pergi ke medan perang. Jadi begitu bersahaja dan begitu penuh perhatian kepada orang-orang yang kekurangan. Next slide. Ini juga, aduh, kalau saya baca yang ini tuh rasanya gimana ya. Nabi itu kepala negara, Pak, Bu. Hakim dan Rasul, ya. Tapi para hamba sahaya perempuan di Madinah, ya, hamba sahaya perempuan, budak-budak perempuan di Madinah itu biasa datang kepada beliau dan meminta beliau untuk membantu mengerjakan pekerjaan mereka, dan Rasul pun tanpa ragu membantu. Bahkan dikisahkan seorang hamba sahaya yang kurang waras mencekal tangan Rasulullah, lalu beliau berkata, wahai perempuan, dimanapun tempat tinggalmu di Madinah, aku akan bantu pekerjaanmu. Ya. Jadi sedemikian hebatnya contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu saja, next slide, beliau adalah seorang yang tulus berjuang. Ya. Nabi mendoakan orang-orang Taif, ya Allah berilah kaumku petunjuk, sungguh mereka belum mengetahui kebenaran Islam. Quraisy menawarkan jabatan, harta, dan wanita agar Muhammad berhenti berdakwah. Rasul menjawab, aku tidak menginginkan harta atau jabatan, pula tidak menginginkan seorang perempuan. Aku tidak tertarik pada apa yang kalian usulkan. Aku hanya seorang hamba Tuhan yang diutus untuk memperingatkan kalian jika menolak pesannya. Next slide. Andai, kata Nabi, ya, andai kalian mampu meletakkan matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri, lalu memintaku untuk menghentikan tugas ini sebagai gantinya, itu pun tidak akan aku lakukan. Aku akan terus melaksanakan tugasku sampai aku menang atau mati. Itu ketika itu kan orang Quraisy datang menemui Abu Thalib dan meminta agar Abu Thalib membujuk ponakannya untuk berhenti berdakwah. Dan Abu Thalib berkata kepada ponakannya, wahai Muhammad, kaummu berkata begini-begini.
Dan Nabi kemudian menjawab seperti ini, dan kemudian nampak bulir-bulir air mata menetes dari mata Rasulullah SAW. Cepat-cepat Abu Thalib berkata, wahai keponakanku, kata Abu Thalib, teruskan apa yang sudah kau kerjakan. Ya. Abu Thalib menjadi pelindung Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, penting juga kita mengetahui bahwa Nabi itu seorang humoris, ya. Ya. Karena dengan humor yang sehat, hubungan interpersonal jadi bagus. Ketika seorang sahabat meminta ganti unta, kata Nabi, berikan padanya seekor anak unta. Loh, kok anaknya sih? Aku kan dulu meminjamimu seekor induk unta. Ya kata Nabi, induk unta kan anak unta juga. Ya namanya unta kan semuanya anak unta. Cuma ada yang gede, ada yang kecil gitu. Nabi tidak mengatakan anak unta yang kecil, tapi anak unta. Ya. Seorang sahabat dilihat oleh Nabi. Kata Nabi, ada putih-putih di matamu. Ya. Wah, sahabat itu kaget. Apa ya Rasulullah? Yalah kan di mata itu ada bagian hitam, ada bagian putih. Kata Nabi, ada putih-putih di matamu. Ya. Jadi humornya tuh akrab gitu Pak Bu. Ya. Ini sangat terkenal kisah seorang nenek yang nangis karena kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek. Tentu saja si nenek ini kecewa. Kok aku nggak masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasul, siapa yang bilang neneknya masuk surga? Tadi kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek. Iya betul. Ya berarti saya tidak masuk surga. Kata siapa? Ya kata Rasul barusan. Aku tidak mengatakan engkau tidak masuk surga, kata Nabi. Ya, tapi kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek. Iya betul. Ya jadi bagaimana? Karena di surga nenek jadi gadis remaja lagi. Tersenyumlah si nenek itu bahagia. Ya. Dalam satu kegiatan, Nabi, para sahabat, termasuk Ali, makan kurma. Ya. Setiap kali Ali makan kurma, bijinya ditaruh di depan Nabi. Terus begitu, Pak, Bu. Sampai habis kurmanya Ali, dan kurma sudah habis, di depan Nabi itu numpuk biji kurma bekas Ali makan. Ditambah dengan biji kurma dari yang dimakan Nabi. Apa kata Ali? Waduh, Rasulullah makan kurmanya paling banyak. Lihat biji kurmanya numpuk di sana. Dapat di depan Ali nggak ada. Apa jawab Nabi? Waduh, Ali makan kurma dengan bijinya. Jadi ada humor yang cerdas, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, Rasul itu bukan pribadi yang tanpa emosi, ya. Next slide. Menangis saat Ibrahim putra beliau wafat, ya. Menangis. Nabi membawa Ibrahim dari rumah beliau ke pemakaman Baki, ya. Dan Nabi meneteskan air mata. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis. Apa jawab Nabi? Ya, aku ayahnya, kata Nabi. Ya. Anak meninggal, masa ayahnya nggak sedih? Aku ayahnya. Tadi sudah disebutkan, ya. Nabi juga bergulir air matanya ketika pamannya menyampaikan keluhan kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah. Dan emosi Nabi juga terpancing, ya, ketika Aisyah menggugat kenangan Nabi pada Khadijah. Ini peristiwanya juga sangat mengharukan, ya. Satu ketika di Madinah ada seorang perempuan tua usia 70 lebih lah. Dan Nabi menyapa beliau, kemudian mempersilahkan mampir dan memperlakukan dengan baik, ya. Perempuan tua itu oleh Nabi diperlakukan dengan baik. Usianya mungkin bukan 70, ya. Kalau Nabi waktu itu 40, mungkin perempuan itu sudah berusia ya 70-80 tahun. Karena perempuan itu sebaya Khadijah. Aisyah melihat Nabi dan tidak mempersoalkan, ya, perlakuan Nabi yang begitu baik pada perempuan tua itu. Sesudah perempuan tua itu pergi, Aisyah bertanya, itu siapa? Kata Aisyah. Kata Nabi, temannya Khadijah. Ah, Aisyah langsung berkata, masih kau sebut-sebut perempuan tua yang sudah tidak ada itu. Bukan kau sudah mendapat gantinya yang lebih muda dan lebih cantik. Nabi marah kepada Aisyah. Ya. Wajah Nabi berubah. Nah, kemarin Pak bertanya pada saya, kapan Nabi pernah marah nggak? Ini episode yang marah yang tiganya. Ya. Nabi berubah wajahnya dan berkata pada Aisyah, jangan engkau berkata seperti itu tentang Khadijah. Dialah wanita pertama yang beriman kepadaku di saat orang lain tidak beriman. Dia wanita yang menemaniku
ketika aku dalam keadaan susah. Dari dialah juga Allah memberikan kepadaku anak-anak yang sampai sekarang masih ada. Aisyah sangat menyesal, Aisyah minta maaf ya. Dan tentu saja Rasulullah memaafkan Siti Aisyah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, slide berikutnya kita lihat bahwa saat Nabi wafat, peninggalan beliau hanya seperangkat alat makan terbuat dari tanah liat. Tadi sudah kita lihat ya. Tempat tidur yang sederhana, kulit kasar berisi majun dan sabut kelapa, tidak ada barang mewah dan perabotan mahal, baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Tapi dengan segala persoalannya itu, slide yang terakhir kita lihat bahwa Nabi adalah pribadi yang sangat berbahagia. Salah satu ciri dari kebahagiaan atau disebut index of happiness, Pak, orang disebut bahagia kalau sering tersenyum. Dari tadi kalau yang senyum-senyum itu bahagia. Bu Maya Dewi senyum-senyum ya, pas dengar cerita yang lucu. Itu sedang bahagia. Bu Siti Hadijah juga senyum, tapi malam ini senyumnya tipis, kepalanya sedang berat. Sampai harus disanggah. Nggak tahu kenapa jadi berat. Apa-apa Bu, disanggah aja. Ya. Jadi indeks of happiness itu satu banyak tersenyum, dua sering bertegur sapa. Ya. Kalau ibu bapak di kampung kita kan sering kali ketemu orang tersenyum. Orang Singapura itu dingin. Ya. Bapak ibu ke Singapura naik MRT, nggak ada saling bertegur sapa. Meskipun wajahnya berdekatan gitu, MRT-nya padat, diem aja semua. Kalau di kampung saya naik angkot ke pasar ngobrol tuh. Begitu naik, ibu mau kemana? Ke pasar. Beli apa? Ayam. Berapa ekor? 5. Oh banyak banget. Oh ini ada hajat. Hajat dalam rangka apa? Ini kami mau umroh. Oh umroh kemana? Kapan? Wih gitu. Sampai ke pasar ceritanya penuh. Tapi itulah ciri orang yang bahagia. Ya. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling banyak senyum. Ya. Kebahagiaan Rasulullah itu karena merasa cukup dengan yang sedikit. Bangun tidur dalam keadaan hati yang aman. Cukup makan untuk hari ini. Dan dalam keadaan sehat. Maka kata Nabi, seperti memiliki dunia beserta isinya. Tidak sedih berlebihan dengan kehilangan. Bukan tanpa emosi. Ya, kehilangan putranya, Nabi menangis. Ya, tersentuh kenangan pada Khadijah, Nabi bersedih. Tapi tidak berlebihan. Ya, tidak dipelihara gitu, Pak Bu, kalau sedih itu. Gara-gara kamu tadi ngomong begitu, aku jadi sedih. Susah ngilangin sedihnya tuh. Soalnya nyesek ke dalam hati. Saja begitu. Ya sudah, aku minta maaf. Gampang aja minta maaf. Ya, ngomongnya gampang. Yang ngerasain, nah itu Nabi tidak mengajarkan begitu. Kalau yang bersalah pada kita minta maaf, segeralah dimaafkan. Ya. Tidak sedih berlebihan dengan kehilangan, tidak berbangga dengan dunia. Ya, bila Allah ridho. Ya, jadi bahagianya tuh kalau Allah ridho. Apapun yang terjadi padaku, kata Nabi, seperti di Taif, apakah engkau akan menyerahkanku kepada musuh yang kau takdirkan mengalahkan aku? Aku ridho, kata Nabi. Asal engkau ridho kepadaku. Ya. Kan ketika di Taif itu diusir, dilempari, Nabi kemudian bermunajat, ya Allah, akan kau serahkan kepada siapa aku? Akan kau serahkan pada musuh yang kau takdirkan mengalahkan aku. Tidak mengapa, asal engkau ridho kepadaku, aku ridho. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nikmatilah nanti di Madinah ya, kebersamaan dekat dengan Rasulullah. Prakteknya dengan masuk ke Masjid Nabawi, berdoa, sholat tahiyatul masjid, kemudian berdoa mengucapkan sholawat, dan kemudian sholat tahiyatul masjid. Di titik manapun di area masjid, Bapak dan Ibu melakukan kegiatan itu, maka mendapat pahala menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian pengantar diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang sisa kita bisa berdiskusi, bertanya jawab. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya dan yang saya tunjuk harus jawab. Ya. Silakan Mbak.
Baik, Bapak Ibu, sekarang sudah masuk sesi diskusi. Silahkan kalau yang mau bertanya, pertanyaannya bebas. Mulai dari mentoring sesi pertama sampai ke 9, kira-kira masih ada yang ganjil, boleh ditanyakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Dodik senyum-senyum terus. Mhm. Bahagia. Bahagia. Dari awal Bahagia. Pak Dodi selalu tersenyum. Iya, Selalu betul. masuknya juga paling awal. Harus dapat Silakan hadiah. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan Kak Yuliana. Silakan, Mbak. Minta bunyinya. Nah, sudah. Assalamualaikum Monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Tat bertanya. eh Setelah saya rangkum ya Tat dari awal sampai akhir kita Zoom, inti dari umroh itu sendiri kan kita sebenarnya harus ridho ya Tat. Eh, saya eh, yang mau saya tanyakan gini Tat. Eh, Kita sudah ikhtiar, apalagi kita kan kami kan sebagai wanita ya Tat, udah ikhtiar, udah ke dokter kandungan untuk menunda haid gitu. Terus kalau pada saat di Mekah nanti eh, haid itu datang gitu Tat. Gimana sih Tat biar kita itu bisa benar-benar nerima, bisa ridho eh, kalau memang kita belum diizinkan untuk full ibadah di Mekah dan di Madinah. Karena kan memang tujuan kita kan ke sana kan full untuk ibadah Tat gitu Tat. Ya, Sementara pertanyaan dari saya, terima kasih. baik. Bapak Ibu, ibu-ibu khusus ya, Bapak nggak pernah haid. Kalau ibu sudah minum obat dalam waktu yang 1 bulan sebelum tiba masa haid yang akan berangkat, ya, maka ketika nanti sesudah itu masih ada keluar cairan, itu sudah disebut bukan lagi darah haid, ya, itu istihadah namanya. Dan ibu boleh melakukan sholat, boleh melakukan tawaf. Cuma sebelum sholat, sebelum tawaf, bersih-bersih dulu, ya. Sudah itu lakukan yang biasa. Ya, syaratnya harus melakukan ikhtiarnya itu maksimal, ya. Jadi sebelum kan misalnya tanggal 5 bulan Oktober, maka 5 September sudah minum obatnya, ya. Itu sudah 1 bulan. Kata para dokter, sudah dibahas dengan para ulama, kalau sudah makan obat dengan cara seperti itu dan kemudian masih pula keluar, biasanya bisa dipastikan darah yang keluarnya berbeda dengan darah haid yang biasa. Ya, ibu-ibu lebih hafal dan masing-masing tahu itu bukan darah haid tapi darah istihadah yang artinya dibersihkan saja kemudian berangkat untuk melaksanakan ibadah di masjid baik sholat maupun tawaf gitu Bu. Tapi kalau berangkat ke sananya belum ikhtiar maksimal ya sehingga kemudian minum obatnya terlambat misalnya dan ketika ibu keluar haid juga yakin itu adalah menstruasi ya maka dapat pahalanya itu dari tidak melakukan. Ya sih sedih pasti gitu ya. Ya kemudian oh, nggak bisa ke masjid, mungkin sebagian ya. Tapi begini Bu, ya, selalulah optimis bahwa Allah itu tidak akan membiarkan hamba yang datang jauh-jauh tanpa kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang diniatkannya. Makanya dalam banyak sekali kasus, saya menemukan banyak sekali kasus wanita yang biasanya menstruasinya lama. Ya, ini memang salah jadwal ya. Jadwal umrohnya salah jadwal. Ini jadwal rawan karena inilah saat-saat di mana saya bisa menstruasi. Kan biasanya wanita bisa lebih cepat kalau stres ya atau kelelahan ya. Maka ketika di Madinah 3 hari, hari keempatnya kok keluar ya. Nah, kalau begitu tetap saja niat di mikot ya, masuk ke Mekah, niat umroh. Karena niat ketika sedang menstruasi boleh niat umroh ya. Niat umroh itu sah walaupun sedang menstruasi atau tidak punya wudhu ya. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, nanti sampai ke Mekah beristirahat, kemudian menikmati
takdir Allah itu dan mohon pada Allah, ya Allah beri kesempatan aku untuk melaksanakan ibadah di tanah suci, untuk tawaf, untuk menyelesaikan umrohku. Banyak sekali kasus yang haidnya tiba-tiba berhenti, ya. Berhenti, bersih-bersih, ya, tanpa pakai sabun, segera melaksanakan tawaf, sa'i, dan selesai. Kalau ternyata qadarullah tidak bisa, selama di sana nggak bisa sama sekali, ya. Ya, itulah rumusnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya. Allah tidak membebani satu diri kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Oh, kalau ada yang diuji begitu, dia memang sanggup kata Allah untuk menerima ketetapan itu dan intinya Mbak tadi sudah bilang ridho, ya. Beribadah dan ridho menerima takdirnya. Kan satu harus siap dengan apapun yang akan terjadi, dua ridho dengan yang sudah terjadi, yang ketiga jangan mempersulit diri, yang keempat terus-menerus tambah ilmu. Nah ini bab yang ridho kan bab yang kedua dan kita menerima, nikmati, ya. Nggak usah merasa sedih. Kenapa? Umroh kok nggak umroh? Ya gimana, Allah belum berkenan, ya. Doa saja, ya Allah izinkan hamba datang kembali. Itu doanya bisa sampai nangis-nangis, Bu, ya. Silakan nangisnya, sedihnya silakan kalau sampai terjadi begitu, ya. Dan Allah Maha Kuasa untuk menurunkan takdirnya. Satu, secara teknis, fikih dan kesehatan, kalau Ibu sudah minum obat dalam waktu yang cukup, maka kalaupun masih keluar darah, itu bukan darah haid, itu darah istihadah, dan itu boleh melaksanakan sholat atau tawaf. Ya, boleh berkegiatan di dalam masjid, asal bersih-bersih sebelumnya. Kalau terjadi juga sama sekali tidak bisa, maka nikmatilah episode itu sebagai bentuk lain kasih sayang Allah. Tidak perlu berpikir negatif. Ah, ini mungkin ada uang yang nggak halal, yang kebawa. Ah, ini mungkin aku terlalu banyak dosa. Nggak usah, ya. Itu namanya mempersulit diri. Nikmati saja. Bersyukur pada Allah atas semua yang terjadi dan bertekad insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan kembali lagi. Begitu, Mbak Juliana. Terima kasih, Kak. Sudah terjawab ya, Kak Yuliana. Ya, Eh, Kak. Kak Yuliana kalau nggak salah keberangkatannya di Januari ya, Kak? Kak Yuliana. Masih aman kalau gitu. Oh iya, masih bisa diusahakan. Aturkan. Iya, Ya. mulai diatur sekarang, ditulis-tulis jadwalnya biar lebih prepare. Rencana November mau konsul. Iya, kalau saran dari saya, biasa nyatet ini nggak jadwal head kayak gitu. Nyatet, Mbak. Dari Nah, bulan Februari udah. biasanya kalau kita udah biasa nyatet, insya Allah bisa lebih prepare tuh nanti ke dokternya 1 bulan sebelum keberangkatan. Udah insya Allah. Sebulan setengah. Karena minum Boleh, obatnya sebulan sebelum. boleh. Pokoknya jangan yang pas di sana gitu. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Kak Yuliana. Selanjutnya Pak Pratomo. Ini kalau Pak Pratomo nggak tanya itu kurang lengkap memang mentoringnya. Sip. Monggo Pak, pertanyaan ke-8. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin nanya lagi Ustadz. Silahkan Pak Haji. Kalau lihat dari pribadi Rasul itu, Ustadz, terus terang sangat jauh dengan kita yang di sini. Terutama kalau saya mengenai tentang harta ya Ustadz ya. Tadi kalau lihat Nabi dan sahabatnya itu harta itu mereka bekerja, tapi dengan mudahnya mereka keluarkan untuk ibadah, seakan-akan nggak mikir besok lagi gitu. Ini kalau kita tarik garis dengan kita yang sekarang, Ustadz, katakanlah, kayak misalnya kita sekarang dengan pandangan mitigasi resiko, kita ikut asuransi jiwa, kemudian kita ikut asuransi-asuransi gitu. Terus kemudian banyak juga apa ya, kayak misalnya keraguan kita kalau misalnya ada sumbangan dari yayasan yatim piatu atau apa. Nah itu kira-kira kita ini masih identikah Pantes. dengan ajaran Rasul itu, Ustadz? Iya. Karena kalau Iya. saya lihat gini, saya yang takut dalam surat Al-Ma'un itu kan jelas, Ustadz ya, pendusta-pendusta agama itu seperti apa, Ustadz? Itu yang pertama. Terus kemudian kalau yang kedua saya lihat lagi gini, dalam proses umroh mulai
Nabi Ibrahim waktu membawa Siti Hajar sama Nabi Ismail. Ismail ke Mekah, itu saya lihat sami'na wa ta'nya tuh besar sekali, Ustadz. Dalam artian waktu diperintahkan itu dia nggak nanya lagi ini berapa lama di sana, nanti minumnya, makannya gimana gitu kan. Sementara kalau kita diberi perintah seperti itu aja, kita mesti mikir lagi, ini nanti gimana. Terus kepasrahan dirinya tuh loh Ustadz. Yang seperti itu tuh kalau bukan atas petunjuk Allah itu mustahil lah manusia seperti itu ininya. Terus kemudian saya lihat dalam proses sa'i ya. Proses sa'i begitu Hajar mencari air, lari-lari. Kemudian kalau saya lihat proses pencariannya, ikhtiarnya itu sepertinya lebih utama dibanding hasilnya. Dalam artian gini, ikhtiarnya itu kan usaha dari manusia, itu menjadi rukun. Sementara hasilnya air zam-zam itu sunnah, Ustadz. Jadi apa ya? Ikhtiarnya itu kalau misalnya katakanlah saya menempatkan saya seperti beliau gitu, saya udah lari-lari capek 7 kali, ternyata ketemunya di bawah kaki. Saya pasti, ya Allah, kenapa nggak dari tadi? Misalnya seperti itu. Itu hati itu loh, Ustaz. Artinya, apa namanya, kebersihan hati itu yang mesti di ini kan. Terus kemudian yang terakhir ya Ustaz ya, ini Ustaz ya. Ya. Dalam perintah kita kan sholat itu paling utama ya Ustaz ya. Cuman kalau lihat dari kecenderungan, kalau orang sakit pun masih diberi dispensasi untuk tidur dan berbaring. Sementara ini kalau misalnya kalau lihat fenomena saat ini, ada orang tua yang mohon maaf, katakanlah ngompol atau kencing sehingga menjadi nggak suci lagi. Itu cara sholatnya gimana ya Ustadz ya? Artinya untuk mereka bersuci. Ya gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang tua yang sakit, yang susah dibersihkan, atau mungkin dia tidak bisa membersihkan sendiri dan tidak ada orang, dia bisa tetap melaksanakan sholat. Ya. Tayamum, karena itu sifatnya sangat darurat. Ya. Ya. Jadi sangat darurat. Kalau bisa dibersihkan, dibantu. Kalau tidak, dalam keadaan seperti itu sangat darurat, ya tayamum, kemudian sholat. Karena sholat tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Ya. Jadi untuk yang sholat, demikian. Kemudian untuk yang sa'i, ya itulah dari sa'i itu kita akan belajar itu Pak Pratomo. Bagaimana kita belajar menghayati bahwa yang namanya ikhtiar itu memang kewajiban kita. Hasil itu Allah yang menetapkan. Apakah ikhtiar kita berhasil atau tidak bukan urusan kita. Itu mah urusannya Allah gitu. Nah, ketika sa'i kita diajak untuk menghayati itu. Makanya Allah kasih contoh. Kenapa jam-jam itu tidak di sofa, tidak di marwah, tapi di telapak kaki atau di jemarinya Ismail yang posisinya di arah Hajar Aswad. Bukan di sofa, bukan di marwah. Ini kan pelajaran besar dalam hidup ya. Nah, untuk bisa menjadikan pengetahuan itu jadi value dan menjadi akhlak, ya tentu ada proses ya. Kita sudah tahu, oh itu Siti Hajar begitu. Tapi untuk itu jadi nilai yang kita anut kan perlu proses ya. Tapi kita sudah meyakini oke, memang harus begini. Nanti kan menjadi value-nya itu kalau kebentur gitu ya. Ya tadi Surabaya, Gresik, Surabaya, Gresik, rezekinya di Malang. Oh begitu ke Malang dari kemarin. Nah, kalau masih begitu sa'inya belum berhasil. Tapi kalau Surabaya, Gresik, dapatnya di Malang, alhamdulillah. Ini kayak Siti Hajar. Nah, itu udah bisa tersenyum. Wah, alhamdulillah. Soal harta yang dicontohkan Rasulullah. Satu ketika Rasul bertakziah pada seorang sahabat yang dalam keadaan kritis. Tapi sahabat itu masih bisa berkomunikasi. Kata sahabat ini seorang pengusaha. Ya. Dan sahabat itu berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku? Kata Nabi, jangan. Katanya, hartamu banyak. Kalau begitu aku wakafkan 3/4-nya. Oh, masih kebanyakan. Kalau setengahnya, terlalu banyak. Sepertiganya boleh ya Rasulullah. Ini pengen banget diwakaf. Sepertiganya pun sudah banyak. Bolehlah kata Nabi. Apa kata Nabi? Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan. Itu lebih baik bagimu daripada kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan tidak punya apa-apa.
Ini sahabat yang kaya, keluarganya sudah biasa hidup berkecukupan. Tapi ada peristiwa lain. Ketika Umar bin Khattab menyerahkan setengah harta, Umar merasa sudah maksimal. Datang Abu Bakar, semua harta diwakafkan. Nabi bertanya pada Abu Bakar, untukmu dan keluargamu mana Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Untukku dan keluargaku ada Allah dan Rasulnya. Nah, apa bedanya? Yang tadi nggak boleh, Umar setengahnya boleh, ya. Abu Bakar seluruh hartanya boleh. Analisanya adalah tiap orang itu harus diperlakukan sesuai dengan kadar kapasitasnya masing-masing. Ya. Kapasitas dan kapabilitas Abu Bakar beda dengan sahabat yang tadi. Keluarga Abu Bakar, keluarga petarung, Pak. Dari sejak awal tuh pejuang. Nggak punya apa-apa, nggak masalah, nggak paten. Tapi keluarga yang sahabat ini, oleh Nabi dibaca, nggak akan sanggup kalau semua hartanya diwakafkan. Ya, ayahnya meninggal, nggak akan sanggup. Nah, jadi Nabi melihat berkeseimbangan. Ya. Adapun soal para sahabat yang begitu mudah mewakafkan, menyedekahkan hartanya, itu memang tergantung lagi kepada tingkat keimanan. Ya. Apakah kita tidak boleh melakukan mitigasi? Boleh. Ya. Para sahabat Nabi kan juga pada punya aset, Pak. Aset-aset yang bernilai tinggi. Ya. Itu apa namanya kalau bukan mitigasi? Ya. Begitulah Abu Bakar, begitulah Umar, begitulah Utsman. Apalagi siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah bisa miskin. Walaupun pengen miskin Abdurrahman bin Auf itu. Karena mendengar Nabi berkata orang kaya masuk surganya belakangan. Mau diwakafkan semua hartanya. Pengen masuk surganya cepat. Termasuk harta Abdurrahman itu dibelikan kurma busuk. Ya. Madinah kurmanya gagal panen, busuk. Dibeli semua oleh Abdurrahman bin Auf untuk menghabiskan hartanya. Berapa harganya? 5 real. Beli 10. Beli semua. Qadarullah setelah itu ada wabah dan obatnya itu ternyata adalah kurma busuk. Yang dibelinya 10 real, jadi obat itu bisa 50, bisa 500 real. Abdurrahman bin Auf gagal miskin. Nah, jadi yang Bapak tanyakan memang satu soal keyakinan pada rezeki yang sudah Allah jamin. Yang kedua adalah praktekan bahwa bersedekah itu adalah ciri dari keimanan yang sempurna. Kamu belum sampai pada kebaikan, keimanan yang sempurna sebelum kamu menyedekahkan, menginfakkan sebagian dari harta. Yang diminta dari kita tidak semuanya, Pak. Ya, zakatnya 2,5% dengan aturan-aturannya, infak sedekah itu sekuat-kuatnya, dan berusahalah berwakaf. Jadi kalau contoh Nabi itu tidak selalu buat kita. Nabi melarang istri dan anak-anaknya pakai perhiasan emas, tapi tidak melarang untuk wanita-wanita yang lain. Tapi anak perempuan Nabi nggak boleh. Ya. Jadi ada standar yang lebih ketat yang diterapkan pada diri Rasulullah. Ya. Tapi kepada para sahabat, Nabi memberikan. Kan Abdurrahman bin Auf atau siapa, ada sahabat Nabi yang pesolek gitu, ya, yang Mus'ab bin Umair itu kan cakep banget orangnya dan rapi gitu. Ya, dia mah begitu kata Nabi. Bukan pamer, bukan apa, dia mah begitu. Ya. Nabi mengisyaratkan tentang isbal, tentang pakaian tidak melewati mata kaki. Tapi Abu Bakar bajunya melewati mata kaki. Kata Nabi, Abu Bakar memang begitu katanya. Bukan untuk menyombongkan diri. Jadi hendaklah dilihat dalam perspektif yang luas gitu ya. Kita melakukan ikhtiar-ikhtiar manusiawi, tapi juga ketika panggilan Allah tiba, kita tidak segan untuk mengikuti jejak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan takut miskin, ya, tapi jangan bercita-cita jadi orang miskin, Pak. Kenapa nggak boleh cita-cita jadi orang miskin? Jadi orang miskin mah nggak pakai cita-cita juga jadi. Begitu, Pak Haji Pratamo. Semoga Ya umrohnya Ustaz, mabrur. makasih Ustaz. Monggo berikutnya masih ada yang ngantri tuh 6. Banyak Ustadz. Selanjutnya Kak Andi Fauziah, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatannya. Seperti ini, Ustaz.
Ini kan mendengar pengalaman dari beberapa teman yang sudah umroh. Ini di kegiatan umroh banyak sekali aktivitas Ustadz. Mulai dari tur, eh, ziarah, dan mungkin juga banyak jalannya. Nah, ini banyak aktivitas fisik, kemudian eh, itu waktu tidur yang kurang. Tidak biasanya seperti pada saat di Indonesia. Nah, akhirnya pada saat sholat berjamaah di masjid dengan imamnya ini terkadang ngantuk Ustadz. Nah, ini yang saya mau tanyakan, kira-kira gimana tipsnya agar pada saat sholat atau menunggu sholat jamaah, misalnya antara maghrib dan isya itu eh, ya biar tidak ngantuk Ustadz gitu. Terima kasih. Ya. Pertama, kegiatan di sana memang menguras tenaga. Waktu tidur kita sedikit, ya. Rata-rata pukul 11 paling cepat itu. Kalau petugas kadang pukul 12 baru tidur. Nanti jam 2 sudah bangun, ya. Nah, Bu, Pak, sempatkan ya di antara siang hari itu ada waktu istirahat walaupun hanya 15 menit. Berbaring, ya, tertidur atau istirahat selama. Jadi kalau tidak bisa tidur pun baringkan badan di sela-sela kegiatan itu, ya. Siang nih habis zuhur, ya, atau pagi habis duha, habis makan, beres-beres, sebelum ke masjid lagi, cari waktu, lapkan sebentar saja, ya. Ya. Istirahatkan 15 menit, ya, terus bangun. Nanti habis zuhur menunggu asar sejenak aja, 10-15 menit terus bangun. Jadi ngambil istirahat sebentar-sebentar gitu, insya Allah akan membuat kita jadi fresh, ya. Lebih segar, lebih bugar, ya. Kalau misalnya pada saat itu juga masih ngantuk, boleh bekal jam-jam tuh di tumbler atau di spray gitu, ya. Sholatnya semprotin dulu wajahnya, bukan wudhu ini, menyegarkan wajah supaya fresh gitu, ya. Jadi kuncinya adalah pada pengaturan kegiatan, kemudian mencuri-curi waktu istirahat, ya. Kalau saya sih biasanya sekitar duha tuh, habis makan pagi beres-beres kan ada waktu tuh, ya. Tidak diforsir untuk jalan-jalan, tapi istirahat saja dulu di situ. Nanti siang habis zuhur, habis makan siang menjelang asar juga ada waktu istirahat. Nah, kemudian malamnya lebih cepatlah tidurnya sebisa mungkin, ya. Biasanya menjadi sangat capek kalau di antara sela-sela ibadah itu harus selalu shopping, jalan-jalan ke toko. Jadi waktunya itu sangat mepet, nggak ada waktu istirahat gitu. Ya, jadi aturkan waktunya. Eh, ada waktu istirahat atau walaupun 10 menit, ya. Baringkan badan, ya. Kalau kira-kira takut tertidur, pasang alarmnya atau beritahu teman. Saya akan istirahat 10-15 menit. Kalau 15 menit belum bangun, tolong bangunkan, ya. Jadi ibu harus mencari waktu istirahat walaupun sejenak, ya. Antara maghrib dan isya di masjid, nanti pas isya ngantuk-ngantuk sedikit, ya wajar Bu, tidak harus selalu fresh, ya, karena kita selama 7 hari itu betul-betul diminta untuk bugar, ya. Lakukan senam ringan, ya. Ada olahraga ringan. Kalau apalah yang biasa, senam-senam ringan, peregangan gitu, ya. Lakukan gerak-gerak badan gitu, ya. Karena tanpa kita sadari kalau itu jarang dilakukan, aliran darah kita juga tidak lancar, akhirnya jadi cepat ngantuk. Aturkan waktu makan, ya. Waktu makan itu sesudah sholat, jangan sebelum sholat, ya. Sebelum maghrib tahan, jangan banyak makan. Nanti sampai isya baru makan. Begitu juga nanti zuhur, ya. Sebelum zuhur ya jangan banyak-banyak makan. Habis zuhur lah kita makan. Kuncinya pada komitmen kemauan diri, insya Allah itu sudah sangat kuat. Yang kedua, curi-curi waktu istirahat. Yang ketiga, senam ringan, jangan lupa, ya, olahraga menggerak-gerakkan badan gitu supaya aliran darah kita tetap terjaga lancar. Dan kemudian kalau sangat mepet juga bawa spray, ya, nano spray itu, semprotin wajahnya, ya, dan berdoa pada Allah supaya bisa nikmat sholat tanpa ngantuk. Begitu
Bu Fauzia, semoga diberikan kekuatan. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya, Selanjutnya dari Pak Supri dan Ibu Lina. Silakan Pak Supri. Baik, Ini dengan ibunya aja yang nanya ya. Silakan. Oke, silakan. biasa saya mewakilkan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat umroh itu kan biasanya ada momen spesial kita ke Madinah itu kan pasti berkunjung ke Raudhah Ustadz. Nah, Ya, ini bagaimana Ustadz ya bisa menyiasati agar sholat di sana tuh tidak terburu-buru, sholatnya bisa kita nikmati, kita bisa menikmati sholat gitu ya. Terus kita bisa berdoa tapi nggak terburu-buru gitu. Jadi intinya kita beribadah di Rodo itu bisa bisa enak, nikmat gitu Ustadz ya. Tapi eh kan di sana waktunya itu juga terbatas Ustadz ya. mhm. Itu bagaimana ya Ustadz ya? Bisa kasih tips atau gimana Ustadz biar kita di sana tuh ya beribadahnya eh, nikmat aja gitu, nggak terburu-buru gitu, walaupun dengan waktu yang terbatas. Terus Ya, yang kedua Ustadz benar, doa untuk menjaga silakan. doa untuk menjaga agar wudhu kita itu nggak batal saat tawaf gitu. Ustadz kan udah pengalaman nih ya sering bawa jamaah gitu. Gimana Mhm. Ustadz ya? Kadang nama manusia, kadang ya ada aja halangan di tengah-tengah gitu Ustadz. Ya, Bedanya gitu aja Ustadz. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supri dan Bu Lina, eh, di Raudhah waktunya sebentar, 10-15 menit. Ya. Supaya tenang bagaimana? Satu, niat yang kuat bahwa ingin ibadah di dalamnya tumaninah. Yang kedua, jaga akhlak kepada sesama jamaah. Jangan punya niat sedikit pun untuk misalnya berbuat sesuatu yang menghalangi jamaah lain. Ya. Mudahkan aja urusan orang. Ya. Mudahkan urusan. Toh Raudhah tuh relatif luas ya. Ya sempit tapi kan masih sekarang diatur Bu. Yang masuk ke situ tuh cukup. Ya. Jadi tidak akan berdesakan seperti pada saat dulu. Karena diatur yang masuk ke Raudhah sesuai kapasitas Raudhah. Jadi pasti dapat tempat gitu. Ya. Jadi mudahkan aja urusan-urusan orang lain sehingga kemudian kita bisa mendapatkan kemudahan dalam urusan kita. Yang ketiga, ini yang paling manjur ya. Kalau masih punya orang tua, sebelum pergi minta maaf sama orang tua. Ya. Muliakan orang tua, terutama ibu. Ya. Senangkan hatinya, bahagiakan hatinya. Nah, nanti insya Allah di Raudhah akan mendapati kemudahan-kemudahan. Baik, Ya. Saya mengalami peristiwa itu di mana ada seorang jamaah saya yang di Raudhah 1 jam nggak diusir. Mungkin kalau sekarang nggak bisa ya, tapi waktu itu juga waktu terbatas kok. Tapi anak ini kok nggak disentuh sama askar ya. Dibiarkan aja. Saya fotonya ada tuh. Kalau Bapak Ibu berteman saya melihat saya di Instagram, ada foto anak laki-laki yang di Raudhah hanya berdua dengan seorang laki-laki lain di belakangnya. Sudah kosong semuanya. Hampir 1 jam di situ. Ketika saya tanya apa yang terjadi dengan dirinya, ternyata dia anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Nah, barangkali itu bekalnya ya. Berbakti pada orang tua yang masih ada, senangkan hatinya, minta maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan dengan begitu bukan hanya di Raudhah, tapi di seluruh rangkaian ibadah umroh, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kemudahan dan kenikmatan. Doa apa supaya tidak batal wudhu ketika tawaf ya? Nggak ada Bu, kecuali satu menjaga makanan ya. Jadi makanan di sana itu, terutama kalau mau umroh, terus pakai otak makannya Bu. Otak di rumah makan Padang bukan. Pakai otak tuh dipikir, ini kira-kira makanan ini mengganggu perut nggak? Ya. Jadi mungkin kurang sambalnya nggak dimakan dulu. Pokoknya makannya diatur sehingga ini tidak mengganggu pencernaan. Ya. Nah, pernah saya bawa rombongan anak-anak muda dari satu brand busana muslimah, itu 40 orang lah. Nah, itu di tengah perjalanan dari Madinah ke Mekah ada tukang bakso. Makan bakso pakai pedas. Sampai di Mekah, di hotel disediakan sambal hijau. Ya. Makan juga sambal hijau itu.
Alhamdulillah itu Bu, ketika tawaf beberapa orang harus ke kamar mandi dan ketika sa'i setengahnya syahid, setengahnya kamar mandi semua. Jadi setengahnya sa'inya harus terpotong karena perut yang tidak bisa ditahan. Nah, jadi kuatkan tekad, jaga makanan, dan minta tolong aja sama Allah. Pegang perutnya, ya. Baca Bismillah 7 kali, baca Al-Fatihah. Ya Allah, semoga perut saya, pencernaan saya terjaga, sehingga ketika tawaf, saya tidak terganggu dengan masalah perut dan pencernaan saya. Bismillah, tawakaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Kalau itu mau disebut doanya, monggo dipraktekkan. Begitu, Pak Supri dan Bu Lina. Jazakallah Ustadz. Next. Pertanyaan selanjutnya Kak Khairu Martina, silakan Kak. Ya, terima kasih Mbak. Afwan, Ustadz izin nggak on cam karena lagi kurang sehat, minta doanya Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, kan kalau kita ibadah itu kan diterima atau enggaknya kan itu kan balik lagi ke Allah ya Ustadz, diterima atau enggaknya. Kita kan sebagai manusia usaha gitu supaya jadi lebih baik gitu. Terus harta juga kan bisa nanti dipertanggungjawabkan ya Ustadz kalau memang niatnya buat ibadah gitu. Eh, Kira-kira kalau misalnya lagi umrah Ustadz itu ada ciri-ciri tersendirinya nggak Ustadz kalau misalkan umrah kita diterima atau enggak gitu, atau Ustadz punya cerita atau pengalaman jamaah Ustadz gitu. Em, apakah memang kalau misalkan sepulang dari umroh kita atau orang lain masih berbuat yang memang itu berdosa, apakah emang gak diterima umrohnya atau gimana ya Ustadz? Afwan, mohon penjelasannya. Baik. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, apa ciri haji yang mabrur? Nabi menyebutkan dua. Satu, haji yang mabrur itu gemar memberi makan fakir miskin. Yang kedua, haji yang mabrur itu bersikap santun kepada sesama. Nah, kalau ini mau dijadikan ciri umroh juga bisa. Ya. Apakah umroh kita diterima? Satu, pastikan saja niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, pastikan rukun, wajib, dan sunnahnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, laksanakan, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Jadi perintahnya sempurnakan. Kita sempurnakan semuanya. Apakah diterima oleh Allah? Kalau niatnya tulus, ikhlas karena Allah, insya Allah diterima. Apakah berhasil? Keberhasilannya diukur oleh dua hal. Yaitu selain ibadah yang semakin kuat, indikator sosialnya dua. Gemar memberi makan fakir miskin dan bersikap santun pada sesama. Apa sih dibalik dari senang berbagi dan bersikap santun? Ya, maka orang-orang yang senang memberi makan fakir miskin dan santun pada sesama ada satu kesamaan, satu titik yang bisa dilihat. Orang yang bersikap santun pada sesama dan orang yang gemar memberikan makan pada fakir miskin itu adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hati. Orang-orang yang hatinya begitu lembut dan begitu merasakan bahwa dia bukan siapa-siapa kecuali hanya sebagai hamba Allah yang biasa, yang kalau melihat hamba Allah yang lain perlu pertolongan, dia akan tolong. Dan tidak ada rasa sombong. Dia bersikap santun pada sesama. Menurut saya itu salah satu indikator bahwa umroh kita insya Allah berhasil. Seperti indikasi yang diberikan oleh Rasulullah tentang haji yang mabrur. Gemar memberi makan fakir miskin dan bersikap santun pada sesama. Tentu saja ibadah yang dilakukan di sana menjadi bagian yang tidak lepas dari diri kita. Sholatnya jadi nikmat, ngajinya jadi nikmat, dan ibadah-ibadah yang lain juga dirasakan kenikmatannya. Demikian, Mbak. Sudah terjawab Kak Khairu? Sudah Mbak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Fatah. Silakan Kak Fatah.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, kebetulan insya Allah saya akan berangkat di awal Oktober. Semakin mendekati kebetulan karena saya juga bekerja, jadi semakin banyak tugas yang harus saya terima gitu. Jadi harus tugas keluar dinas-dinas luar gitu. Iya. Di konsentrasinya ini agak terbagi-bagi. Pertanyaan saya gimana untuk agar hati ini makin tenang gitu kan, agak agak riweh gitu kan, jadinya agak riweh. Terus kebetulan saya juga dengan anak saya, Fatah adalah nama anak saya. Anak saya ini masih usianya 10 tahun, insya Allah nanti yang akan saya bawa. Jadi kadang-kadang agak riweh, jadi eh, yang biasa perempuan ini jadi agak cerewet. Jadi saya kadang-kadang, ayo persiapan ini gitu kan. Jadinya seperti itu, Ustadz. Jadi gimana caranya agar saya ini mungkin lebih tenang untuk menghadapi semakin dekat waktunya itu, seperti itu. Mohon pencerahannya dan nasihatnya, Ustadz. Terima kasih. Iya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas yang makin banyak adalah juga ibadah yang harus diselesaikan. Ya, tugas itu tanggung jawab. Ibu harus amanah pada tanggung jawab ibu. Insya Oh, Allah ini ya. kok tambah banyak, diterimalah dengan penuh keridoan, lakukan sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab. Maka insya Allah pekerjaan ibu juga menjadi bagian dari ibadah pada Allah, dan ketika Allah ridho maka tidak ada masalah sama sekali. Yang penting adalah menjaga agar kalau perjalanannya sampai keluar kota, itu satu menjaga keselamatan, yang kedua menjaga kesehatan. Ya. Jadi kalau soal makin banyak, apa boleh buat? Saya ada cerita malah dokter gigi, Bu. Dokter gigi itu kalau mau umroh itu pasiennya makin banyak. Ya. Nanti pulang umroh lebih banyak lagi. Jadi kata perawat-perawatnya, dokter sering-sering aja umroh. Karena kalau mau umroh sama pulang umroh tuh pasiennya tuh kok membludak. Ya, iya sih katanya pasien banyak seneng lah, tapi kan juga saya capek katanya. Saya, aduh, kan juga harus persiapan. Nah, ngelihatnya harus dari sudut tugas-tugas yang datang ini adalah ladang ibadah, ladang amal soleh. Jangan dilihat sebagai beban. Ya, dokter gigi lagi tidak melihat pasien yang datang sebagai beban atau sekedar sumber uang belaka, tapi inilah kiriman-kiriman Allah, tugas dari Allah, dan tugas dari Allah ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya, menjadi tambahan bekal pahala dan bekal amal soleh untuk menuju ke tanah suci. Jadi lihatnya perspektifnya ini bukan tugas, ini perintah dari Allah yang harus saya laksanakan. Mas Fatah masih 10 tahun, ibu tidak perlu terlalu repot ya, jadi rileks saja ya, asal dia sudah menyiapkan apa yang menyiapkan kan kita ya. Kan Mas Fatah 10 tahun udah besar kan, Bu? Ya. Kebetulan bongsor anaknya, Ustadz. Iya. Jadi Makanya kalau sudah usia, 10. cuman kalau untuk sifatnya memang masih anak-anak banget gitu kan. Ya Karena nggak anak apa-apa. Saya kan tunggal. sudah 10 tahun. Ya. Ya. Haji Torik 3 bulan pergi haji. Haji Torik 3 bulan dah haji. Mas Fatah kekanak-kanakan dinikmati aja. Ya. Jadi dia itu tugas umrohnya kan nemenin ibu. Anak tunggal, Bu. Iya, anak tunggal Ya, Ustadz. anak tunggal. Kan seperti Nabi Ismail, anak tunggal kayak Hajar. Mungkin di sini manja, mudah-mudahan nanti di tanah suci dia berubah jadi anak yang sangat bertanggung jawab, nggak ngerepotin. Jadi ibu rileks aja ngeliatnya. Doa aja sama Allah, ya Allah, ini anak darimu, amanah darimu, akan kubawa umroh. Semoga sifat-sifatnya seperti Ismail alaihissalam. Tapi ya Amin. namanya anak-anak ya, kadang-kadang lucu, kadang-kadang menjengkelkan, namanya anak-anak. Dinikmati saja. Jangan
punya harapan yang terlalu tinggi pada anak-anak. Ya, anak-anak itu dunianya dunia bermain. Ya, jadi kalau nggak main-main dia nggak happy. Nah, jadi ibu nikmati aja. Mas sudah siap, sudah. Oke. Apa doanya? Jadi nggak usah ditanya terlalu sering itu. Ya, diturunkan intensitas kecerewetannya sehingga fatahnya juga senang, ibu juga tenang. Begitu, Bu. Ya, ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Yuliana. Silakan Kak. Tadi udah tanya ya? Ya. Iya, udah tanya-tanya lagi boleh ya? Boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Saat izin Waalaikumsalam. bertanya lagi. Eh, ini pada saat kita tawaf, Tat, ini kan misalnya saya bawa anak. Nah, pada saat tawaf, anak saya kehausan, itu boleh nggak minum? Satu. Nah, terus yang kedua, eh, beda pertanyaan lagi, Tat. Ada beberapa komunitas ya, Tat, yang umroh dan haji itu mereka tidak membolehkan kalau tidak tanpa mahram. Seperti saya dan anak saya, Tat. Kebetulan saya kan membawa anak saya yang perempuan. Menurut eh, Ustadz gimana yang berpergian umroh tanpa mahram? Gitu aja, Tat. Terima kasih. Ya. Yang anak-anak minum ya, kalau anak-anak boleh lah. Istirahat dulu, berhenti aja dulu. Berhenti sejenak ya, terus suruh minum. Tapi kalau dia kehausan, kalau orang dewasa jangan ya. Karena tawaf kayak sholat, nggak boleh makan minum. Kalau anak-anak kehausan, nggak kuat sama sekali, boleh nggak apa-apa. Dia beri saja minum. Ya. Istirahat dulu, minum, dilanjutkan lagi. Soal mahram, ini sudah banyak dibahas ya. Mahram dalam pengertian hukum atau mahram dalam pengertian penanggung jawab. Nah, kalau yang umroh ini kan ada penanggung jawabnya, seperti haji ya. Haji juga nggak ada yang sekarang kan juga Saudi tidak minta mahram, Bu. Ya. Hukum Saudi juga sudah tidak minta mahram untuk mendapatkan visa umroh. Asal apa? Asalkan ada penanggung jawab. Siapa? Ya, tour leader itu penanggung jawabnya. Ya. Jadi ini memang masih ada beda pendapat. Saya melihat dan saya mempraktekkan, mengalami diskusi-diskusi yang panjang. Sepanjang itu keberangkatan ada penanggung jawabnya. Siapa yang bertanggung jawab pada dia, nanti suaminya atau orang tuanya memberikan izin. Ya. Dulu kalau perempuan Saudi mau naik pesawat, orang tuanya atau mahramnya itu datang ke bandara. Ya, saya mengizinkan dia, nanti di sana dijemput. Sekarang juga udah nggak perlu lagi. Mereka bisa bepergian tanpa ditemani oleh mahram. Apalagi kalau ini perjalanan ibadah dan dalam rombongan ada tour leadernya. Tour leader inilah yang menjadi penanggung jawab. Mahram dalam pengertian penanggung jawab atas siapapun yang pergi, wanita atau dengan anak-anak, yang harus menjaga keselamatannya, menjadi penjamin bahwa dia ada dalam keadaan aman. Nah, saya mengambil pendapat yang itu. Adapun ada yang tidak sepakat, saya kira saling menghormati perbedaan pendapat. Begitu, Mbak Yulia. Sudah terjawab Kak Yuliana? Ya, makasih Mbak. Makasih, Tat. Iya. Ustadz Budi, ini ada banyak pertanyaan dari kolom komentar, saya bacakan ya. Ya. Dari Kak Cahyani, Ustadz, antara azan dan iqomah ada waktu 15 menit dan merupakan waktu doa diijabah. Setelah azan sebaiknya sholat qobliyah dulu, kemudian doa, atau doa dulu baru sholat qobliyah. Sholat dulu, baru sholat qobliyah. Baru doa. Sholat Sholat dulu, dulu. Ya. baru berdoa. Oke. Nah, atau di dalam sholatnya, kan dalam sujud akhir boleh berdoa. Asal tidak diucapkan, tapi dalam hati. Ya. Jadi merespon azan, kemudian sholat qabla zuhur misalnya, atau qabla subuh, dan kemudian kita sudah sholat berdoa. Atau doanya diselipkan di dalam sujud-sujud kita. Ya. Tapi prinsipnya merespon azan itu ya sholat. Tapi di sela-sela itu berdoa. Hanya saja ada trik sehingga doanya tidak usah ditinggalkan, sholatnya juga tumaninah. Ya sudah, doanya bawa saja ke dalam sholat. Yaitu di dalam sujud akhir tiap rakaat, kita boleh berdoa dengan doa-doa yang bukan doa yang ada di dalam sholat, tapi tidak diucapkan, cukup di dalam hati.
Begitu, Mbak. Ustaz, tapi kalau berdoa di sujud terakhir itu ada batasan nggak sih? Karena ada pernah cerita itu kayak sampai dia menangis sampai lama, sampai terhanyut gitu maksudnya dalam doa-doanya. Kalau sholatnya sendiri sih nggak ada batasan, ya, silakan aja. Ya, justru mungkin nikmatnya tuh di situ. Ya, kecuali kalau sedang berjamaah tuh batasannya ada. Kalau kita jadi makmum, jangan ketinggalan imam. Nggak Iya. boleh kelewat 2 gerakan. Hmm. Imamnya sudah ruku lagi, kita masih sujud aja. Ya, batal sholatnya. Nah, jadi kalau sedang berjamaah, kita harus cepat ngikuti imam. Terlewat 2 gerakan berturut-turut, batal sholat kita. Ya. Atau kita jadi imam. Ya, jadi imam doanya jangan lama-lama, kasihan makmum. Makmumnya lagi pada happy, kita sedih sendiri kan, kasihan makmum. Baik, Jadi batasannya di situ, Mbak. baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya ini Kak Suci Anik. Silakan Kak Suci. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Bilang. Silakan. Eh, hilang ini kayaknya sinyalnya. Hilang. Ya. Oke, dilanjut Kak Siti Farika dulu kayaknya. Silakan Kak. Kak Siti. Nah, kurang nyambung juga nih sinyalnya. Ya, Oke. kita jawab dulu Ya, yang di chat. kolom komentar aja. Dari Kak Nila, Bismillah Ustadz Budi. Mengenai bedal umroh, bolehkah orang tua yang sudah sakit kronis, bertahun-tahun kesehatannya semakin menurun, tidak bisa lagi aktivitas seperti orang pada umumnya, sehari-hari hanya berbaring di tempat tidur? Boleh. Boleh. Ya. Selanjutnya dari Kak Uta, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan ria atau pamer, khususnya untuk keberangkatan umroh kita ini? Nyatanya saya pingin sekali tidak kasih tahu orang mau umroh, tapi saya tetap kasih tahu, susah sekali merahasiakannya Ustadz, astagfirullah. Ria itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi Terus kalau bilang-bilang apakah itu ria? Belum tentu. Ya. Para sahabat Nabi bilang-bilang kok, saya mau umroh, tolong doakan. Kata yang ditinggal, kalau begitu doakan juga saya untuk oleh orang yang umroh yang sedang safar. Jadi memberitahu mau umroh itu jadi ria atau tidak itu urusan hati. Ini masih tahu orang umroh itu kita karena pengen orang tahu atau melaksanakan sunnah para Nabi dan para sahabat. Jadi sunnahnya itu memberitahu dan minta maaf. Ya, saya mau berangkat umroh, mohon dimaafkan saya dan mohon didoakan. Nah, jadi diluruskan aja itunya. Ya, susah sekali nggak bilang. Tapi kalau dorongannya supaya orang tahu nih saya mau umroh. Nah, kalau gitu jangan dilakukan. Ya, pengen supaya orang tuh tahu nih sekecamatan harus tahu saya mau umroh. Ah, kalau ada dorongan begitu, cepat istighfar, nggak usah bilang-bilang, sudah diam aja. Ya, kecuali ditanya, tanya pun jawab, insya Allah berangkat. Jadi pamer ria itu urusan hati ya. Kalau hati kita rusak, hati kita kotor ya, jadinya pengen bilang-bilang ke orang dan itu sesuatu yang harus ditahan. Ya, kalau hanya sekedar ngasih tahu, minta izin, minta doa, itu insya Allah nggak apa-apa. Begitu, Mbak. baik, saya kayaknya yang kedua deh Ustadz bakal nggak bilang soalnya masih punya sakit hati ini, jadinya kayak ada rianya dikit. Selanjutnya eh, dari Kak Uta, saya 2 Agustus operasi sesar, observasi dari pagi dan operasinya asar. Saya meninggalkan sholat zuhur karena dari observasi tadi pakaian saya najis dan banyak kabel dan selang sudah terpasang. Gimana Ustadz? Jadi sempat meninggalkan sholat Ya, kan zuhur. bisa dijamak ke asar. Gitu. Bahkan kalau zuhur, asar, maghrib, itu bisa dilakukan di 3 waktu itu. Kalau kondisinya sangat darurat kayak tadi. Orang dioperasi kan dibius, ya. Dibiusnya, operasinya jam 11. Jam 10 udah dibius. Beres-beres operasi karena berbagai kondisi, maghrib. Ya sudah, sholatlah 3 waktu itu. Beres-beres, bersih-bersih semampunya. Kemudian lakukan sholat zuhur, asar, maghrib.
dijamak tanpa qasar. Itu sangat darurat, ya. Dibius kok nggak sadar. Begitu sadar maghrib, ya. Begitu, Mbak. Karena tidak berniat untuk meninggalkan ya Ustaz. Ya, tidak boleh berniat dan tidak boleh meninggalkan, bukan cuma niat. Iya. Sehabis operasi kan nifas Ustaz. Nah, kalau sudah nifas, ya itu masalahnya beda lagi. Kalau nifas kan tidak boleh sholat. Oke, selanjutnya dari Kak Risha, Pak Ustadz izin bertanya, kalau tidak salah saya lupa-lupa ingat di sana kan sholat subuhnya tidak pakai doa kunut ya, gimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, soal kunut kan sudah khilafiyah. Eh, khilafiyah ada yang berkunut, ada yang tidak. Di Saudi tidak pakai kunut. Jadi tidak ada masalah apa-apa. Kita sudah apa? Sudah ruku, terakhir berdiri. Biasanya ada dikasih kesempatan juga, barang beberapa menit gitu. Imamnya ketika rakaat kedua itu sudah ruku berdiri tidak langsung sujud. Ya. Tapi ada juga yang langsung gitu. Tapi ya itulah masalah kunut bagi yang melaksanakannya kan itu disebutnya sebagai sunnah. Sehingga kalau yang tidak melaksanakan kunut ya sholatnya tetap sah. Sebagai lagi yang mengatakan memang tidak ada kunut seperti yang dipraktekkan di Makkah dan di Madinah. Begitu, Mbak. Selanjutnya dari Kak Yeni, wajibkah melunasi hutang dulu sebelum umroh Pak Ustadz? Pernah kita bahas utang apa dulu? Hutang investasi, hutang modal kerja yang tercover oleh berbagai skenario perbankan. Ada jaminan, ada asuransi syariah yang mengcovernya, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau hutang-hutang yang sifatnya pribadi dan sangat sangat orangnya juga sangat memerlukan untuk dikembalikan, ya kita penuhi, bereskan dulu hutangnya, baru berangkat. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz. Ini maaf Ustadz, sepertinya sinyal kurang bagus dari Kak Siti. Saya mau penjelasan tentang nangis saat sholat, karena pernah saya dengar 3 gerakan di luar gerakan sholat membatalkan sholat. Sama kalau ada yang menyarankan bacaan 3 kali atau berapa kali saat sholat, cara hitungnya gimana ya? Nangis saat sholat tidak membatalkan sholat, ya. Wah, itu satu Masjidil Haram bisa nangis semua kalau sedang taraweh dan tahajud dipimpin oleh Imam Sudes. Imamnya juga nangis, ya. Kita meskipun nggak ngerti ayatnya ikutan nangis, ya. Udah nggak ngerti. Imamnya membaca ayat tentang neraka, imamnya nangis terseduh-seduh, ya. Jadi ya tidak ada masalah, ya, ketika kita nangis dalam sholat. Kemudian apa yang kedua tadi? Harus 3 kali Hitungannya. maksudnya? Ya, jadi hitungannya itu kayak 3 kali bacaan atau gerakan. Sama kalau ada yang menyarankan bacaan 3 kali atau berapa kali saat sholat, cara hitungnya gimana? Ya 3 kali misalnya baca Al-Ikhlasnya 3 kali misalnya, ya. Ya 3 kali lah Al-Ikhlasnya. Kira Baik. begitu kan maksudnya, kalau misalnya ini harus baca ayat ini 3 kali, ya bacalah 3 kali. Iya, Kak Siti Farika sudah terjawab ya atau belum? Nanti bisa sharing lagi ya. Insya Allah di sesi-sesi mungkin nanti kalau ada pembahasan kembali. Karena ini pertanyaannya cukup ini ya, kata-katanya bingung juga. Selanjutnya dari Kak Suci Anik ini pertanyaan terakhir. Kak Suci Anik silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi itu sinyalnya mungkin terus terlempar gitu saya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, Bu. Pertanyaan saya ini Pak Ustadz tentang badal umroh. Apakah nanti kalau misalnya saya ada niat badal umroh itu bisa didampingi oleh mutawif? Dan apakah saya sebagai istri bisa badalkan umroh suami saya? Kemudian yang kedua Ustadz, pada saat kita di Raudhah itu katanya info dari TikTok ini ya Ustadz ya, itu ada pintu 32 yang bisa masuk ke Raudhah tanpa nusuk atau tasreh. Apa itu betul Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pada umroh suami boleh, Bu. Ya,
suaminya sakit keras atau sudah meninggal ya. Sudah meninggal Ustadz. Ya, boleh. Jadi ibu boleh badal untuk suami. Bahkan badal untuk orang lain juga boleh. Ya. Jadi yang utamakan untuk orang tua. Tapi ada yang membadalkan untuk orang lain. Misalnya para petugas membadalkan orang lain kan boleh juga. Apakah ditemani? Pernah ditanyakan di awal ditemani. Ya, temani nanti ada koordinasikan dengan mutawif dan tour leader. Yang kedua, di Raudhoh ada pintu 32 yang masuk tanpa nusuk. Ya memang tanpa nusuk, tanpa tasreh, karena itu tidak di Raudhohnya, di belakangnya Raudhoh, Bu. Jadi tidak ke area Raudhoh, tapi di belakang Raudhoh. Ya. Itu sih memang tidak perlu nusuk dan tidak perlu tasreh. Itu pintu masuk untuk kaum wanita melaksanakan sholat. Posisinya memang dekat dengan Raudhoh. Ya. Tapi itu ada sekat, nanti Ibu ketemu sekat. Ya. Memang pemerintah Saudi dulu Raudhoh karpetnya hijau, yang lain merah. Sekarang hijau semua. Mungkin yang di TikTok itu merasa karpetnya juga hijau kok. Kan Raudhoh itu jelas batasnya. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, rumah Nabi ada ujungnya, ya, kemudian itu menjadi batas Raudhoh. Jadi yang 32 itu mendekati Raudhoh, ya. Jadi bukan di Raudhoh. Begitu, Bu. Terima kasih Ustadz. Sudah terjawab Ibu Suciari, terima kasih. Bapak Ibu, insya Allah ini menjadi mentoring penutup malam hari ini. Ustadz Budi dipersilakan. Oh, tapi sebelumnya saya punya kuis, kelupaan kalau nggak sampai kebagi ke jamaah saya nih yang kena. Ada dua Silakan. kuis. Nanti Ustadz Budi langsung yang akan mengkoreksi. Karena kalau saya bahaya. Ini harus live, harus dijawab secara live di on cam. Yang pertama, bagaimana bacaan doa hendak tahalul? Silakan angkat tangannya. Nanti hadiahnya ada satu tas dari SBU, kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Satu tas dari SBU dan ada tumbler. Nih, tumbler dari SBU nih. Bisa dipakai nanti saat umroh. Bacaan doa tahalul. Silakan Bapak Ibu. Jangan-jangan udah pada lupa nih. Ini beneran nggak ada yang jawab ini. Ya, Saya, soalnya itu tidak disuruh dihafalkan karena nanti dibacakan rame-rame. iya. Siapa tahu ada yang menulis Ustadz. Kalau nggak gitu ini Ya. yang mudah, lebih mudah. Hmm. Bagaimana bacaan niat umroh? Silakan. Hadiahnya masih sama. Pak Pak Pratomo Pratomo, tuh silakan Pak Pratomo. Baik, Allahumma umrotan. 100. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Ustadz. Pak Pratomo udah mengumpulkan banyak sekali hadiah dari Oh sesi iya. pertama. 9. 9. Nah, selanjutnya ini gampang banget. Tawaf perpisahan disebut juga dengan tawaf. Wadah, cepet. Tawaf wada. Satu-satu, Bapak Ibu, satu-satu siapa dulu, Mas? Siapa yang jawab tadi? Bu Tawaf Siti wadah. Hadijah. Bu Siti Hadijah ya tadi, yang duluan. Tawaf wadah. Cepet-cepetan ya, ini angkat tangan dulu. Yang paling cepet angkat tangannya itu yang tertulis. Bu Siti. Selanjutnya, di manakah Bunda Hajar berlari mencari air untuk anaknya? Kak Khairum, Safa dan silakan. Marwah. Safa Marwah. Aku sih mesti. Di Kak Sofa Khairum? Marwah. Oke. Sofa Marwah. Marwah. Ayo, Ustadz, ada pertanyaan dari Ustadz, silakan. Oh, boleh dari saya. Boleh, boleh. Siapa nama istri Abdul Muthalib? Wah, ini nih. Ibu Yuliana, silakan. Aminah. Aminah Aminah. itu istrinya Abdullah. Jadi Masih salah. neneknya Nabi. Neneknya Nabi. Salma ya Ustadz ya? Eh? Salma bukan? Salma itu ibunya Abdul Muthalib.
Tahu. Aminah Ya, binti yang Wahab tahu ya, Ustaz? siapa? Aminah binti Wahab. Aminah itu ibunya Rasulullah. Kak Ika, Kak Ika silakan. Ustadz Saya Fatimah. Ya, Fatimah betul. binti Amr. Fatimah. Kak Iya, Ika. Fatimah. Fatimah. Fatimah dengan T dan Fatimah H. binti Amr. Ya, jadi Fatimah. Betul. Ya, itu Kak spesial Ika, itu hadiahnya. spesial. Dapat 3. Kalau pertanyaan dari Oh Ustaz ya. dapatnya 3. Wah, makasih, Pak. Oh ya, Oke. Peter Amr. Selanjutnya, bagaimana hukumnya wanita yang haid mengikuti rangkaian sa'i? sah, nggak apa-apa. Sah. Udah Sah. jawabnya Sah. berat. Sah. Nah, itu tadi Kak Pratomo itu. Sah. Kak Khairum. Sah, Mbak. Sah. Kecuali tawaf. Kecuali tawaf, benar. Ya. Selanjutnya, sudah sih dari saya itu saja pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah Alhamdulillah. aktif. Alhamdulillah. Selamat ya sudah dapat hadiah. Insya Allah nanti manfaat bisa dibawa sampai ke Tanah Suci seperti itu. Amin. Sebelumnya saya mewakili dari SBU. Terima kasih untuk teman-teman yang aktif, untuk teman-teman yang setia mengikuti mentoring hingga sesi ke-10. Semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu yang akan kita bawa sampai nanti. Semoga kita dipertemukan bukan hanya di dunia, nanti di akhirat kita masih dipertemukan Amin. di surganya Amin. Allah. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz Budi, mohon maaf sebanyak-banyaknya jika saya pernah ada salah kata, salah perbuatan ke teman-teman, ke Ustadz. Semoga nanti ibadah umrohnya lancar. Ustadz Budi semoga diberi kesehatan selalu, Amin. diberi Amin. Alhamdulillah. diberi keberkahan, diberi kelancaran di setiap urusannya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Budi silakan dipimpin doa untuk menutup mentoring sesi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, gembira sekali saya bisa menjadi bagian dari rencana umroh Bapak dan Ibu. Sangat membahagiakan menemani tamu-tamu Allah yang dengan ikhlas insya Allah akan berangkat melaksanakan ibadah. Saya ucapkan selamat, semoga ibadahnya mabrur, lancar, dan Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu menyelipkan doa untuk orang tua, baik yang sudah tiada ataupun yang masih ada. Jangan lupa untuk senantiasa mendoakan anak-anak, sehingga kita menjadi orang tua yang penuh kebahagiaan dengan anak yang soleh. Selalulah berbaik sangka pada Allah, karena apa-apa yang Allah tetapkan pada kita tidak pernah ada yang keliru. Ya. Tidak ada yang keliru dalam takdir yang Allah tetapkan. Berbaik sangka dan ridho dengan ketetapannya. Itulah kunci-kunci yang akan membuat bukan saja ibadah, tapi hidup kita insya Allah penuh dengan kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami kekuatan hati untuk senantiasa mampu berzikir menyebut-nyebut nama-Mu. Mampu bersyukur atas setiap nikmat-Mu dan mampu beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepada-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami hati yang terjaga dan jangan biarkan hati kami jatuh kepada kesesatan. Sesudah Kau tunjukkan pada kami jalan hidup yang penuh dengan kebenaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Rabbana, selamatkanlah kami dalam masa-masa persiapan melaksanakan umroh. Selamatkan kala kami dalam perjalanan. Selamatkan kami ketika di Tanah Suci. Dan selamatkan ketika kami kembali ke tanah air berkumpul bersama keluarga kami. Dengan umroh yang mabrur. Dengan ibadah yang Kau terima. Dengan hati yang telah diperbaharui. Menjadi hati yang lebih tunduk patuh kepadamu. Dengan iman yang lebih kuat dalam ketaatan kepadamu.
tidak lagi membantah semua perintahmu, semua dilaksanakan sami'na wa ato'na. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Selamatkan kami di dunia dan kelak selamatkan kami di hari akhirat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau yang paling tahu bahwa di antara kami dan semua dari kami adalah hamba-hamba yang sangat rindu untuk berkunjung ke tanah suci. Engkau yang paling tahu apa yang ada dalam hati kami. Maka luruskan niat kami, bersihkan hati kami, seandainya ada niat selain dari mencari ridho dan kasih sayang darimu. Kami ini hamba-hambamu yang lemah dan hina, ya Allah. Kadang-kadang terbersit sesuatu yang pasti engkau tidak ridho, maka bersihkanlah. Luruskan hati kami, niat kami, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah umroh ini dengan sebaik-baik penghambaan kepadamu, dengan sebersih-bersihnya niat, dan selurus-lurusnya amal. Dan insya Allah rukun, wajib, dan sunnahnya bisa kami laksanakan dengan baik. Tolonglah kami ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menolong kami, siapa lagi? Engkaulah penolong terbaik kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abror. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi, Wabarakatuh. baik dalam kajian, ya. Mungkin alumni nanti bikin kajian sebulan sekali, ya. Ustadz boleh Bikin, nggak kalau bikin story nanti tag IG-nya Ustadz? boleh, monggo, silakan. Nggak Silakan ada Bapak Ibu masalah. nanti kalau ada yang punya cerita-cerita boleh tag SBU sama IG-nya Ustadz Budi, Ya, silakan. monggo. Nanti Ya, biar bisa tersalurkan nih vibes-nya yang di sana ke sini kayak gitu. iya. Dan boleh nanti kalau sudah selesai bulan Januari bikin lagi acara, kan Boleh, insya kangen-kangenan Allah. virtual, Insya Allah, Ustadz. bikin kajian ya. Baik. Nanti diskusinya lebih bebas. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Ustadz Budi. Saya akhiri, Sama-sama. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Saya Ustaz. akhiri, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Kalau Pak Ustaz. Izin ya.